Hai Bunda, sudah tahu kan apa itu stunting? Atau Bunda pasti sudah sering dan tidak asing lagi nih dengan kata-kata stunting. Ya, saya yakin Bunda, Ayah maupun siapapun yang melihat video ini pasti sudah sangat tidak asing mendengar kata stunting. Nah, saya rangkum ya, stunting pengertian mulai dari WHO maupun ahli gizi. Jadi, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, memang ciri-ciri stunting yang paling khas ialah pendek Bunda, tapi tidak semua orang pendek itu stunting ya Bunda, karena masih ada faktor keturunan genetik yang menyebabkan orang-orang tumbuh dengan pendek. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan stunting Bunda. Apa aja nih? Yang pertama, faktor ekonomi. Yap, ekonomi pasti sangat sudah mengetahui ya Bunda, yang menyebabkan stunting adalah salah satunya ekonomi. Karena dengan ekonomi kita yang kurang, maka Bunda sekalian juga pasti bingung mengolah keuangan untuk membeli makanan bergizi. Padahal tidak semua makanan bergizi itu pasti mahal Bunda. Ada juga yang murah tapi gizinya baik. Akan tetapi kebanyakan dari Bunda susah mengolah keuangan pada saat ekonominya rendah. Nah, faktor ekonomi juga mempengaruhi tempat tinggal, lingkungan, dan lain-lain Bunda. Misalnya, dari lingkungan kita yang bersih, mohon maaf, seperti rumahnya yang tidak layak, kadang juga mempengaruhi kondisi tubuh bayi Bunda. Jadi mengurangi kesehatan, begitu ya Bunda. Nah, faktor yang kedua ada lingkungan. Seperti saya bilang tadi Bunda, faktor ekonomi juga mempengaruhi lingkungan kita Bunda. Nah, selain itu, selain lingkungan yang dibuat oleh ekonomi tadi yang kurang layak, ada juga lingkungan yang misalnya memang dari pengaruh lingkungan sekitar yang kurang bersih. Bisa saja nih Bunda ekonominya tinggi atau mungkin dari makanan cukup, ya kan? Terus dari harta bendanya cukup, jadi bisa hidup dengan bersih. Namun lingkungan di sekitar Bunda mungkin kurang bersih, ada tempat pembuangan sampah, ada limbah-limbah dan sebagainya macamnya, dan mempengaruhi waktu anak bermain, mempengaruhi nafas, mempengaruhi kebersihan dari bakteri dan segala macamnya. Nah, ini kalau lingkungan tidak bersih juga bisa mempengaruhi stunting ya Bunda. Nah, faktor yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Nah, jika faktor ekonomi dan lingkungan sudah oke, namun pelayanan kesehatannya juga kurang, ini juga bisa mempengaruhi stunting Bunda. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan mempengaruhi juga tumbuh kembang bayi dan balita kita Bunda. Jadi kita bisa mengecek kesehatan dengan pelayanan kesehatan, dan juga kita bisa menambah imunitas dari pelayanan kesehatan Bunda. Bisa mendapatkan imunisasi, vitamin A, dan bisa mengecek tumbuh kembang bayi melalui pelayanan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah faktor genetik. Kadang memang di Indonesia ada keturunan yang pendek Bunda, tidak seperti di luar negeri ya, keturunannya tinggi-tinggi. Namun faktor genetik masih bisa diperbaiki dengan gizi yang baik Bunda. Nah, gizi yang baik bisa kita dapatkan melalui konsultasi ke pelayanan kesehatan. Gitu ya Bunda. Kemudian ciri-ciri stunting nih Bunda. Nah, tinggi badan yang berada di bawah kisaran normal. Misalnya usianya seharusnya 10 tahun, normal tinggi badannya 130, tapi dia hanya 100. Nah, itu tidak normal ya Bunda. Kemudian berat badan balita cenderung menurun atau sulit naik. Misalnya berat badan bayi lahir 4 kilo gitu ya Bunda. Kemudian sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian kan dia baiknya naiknya 2 on, tapi dia tidak naik nih Bunda, misalnya 2 on sampai 2 kilo. Tapi pada saat dia sakit turun, kemudian naiknya sulit sekali. Nah, ini sudah bisa menjadi ciri-ciri stunting ya Bunda. Kemudian lebih mudah sakit karena daya tahan tubuhnya rendah Bunda. Nah, imunitas tadi ya Bunda. Jadi kalau imunnya tinggi, dia tidak akan mudah sakit. Tapi karena kondisinya tadi kurang gizi yang menyebabkan stunting, dia juga mudah sakit Bunda.
Kemudian ada keterlambatan pada perkembangan fisik, sosial, dan mental. Biasanya sangat berpengaruh nih Bunda. Kemudian ada kemampuan fokus dan memori belajar yang kurang atau menurun. Jadi saat balita Bunda juga sudah berkembang, nah biasanya bisa dikenal pada saat dia sudah masuk usia dini ya Bunda. Di TK atau di PAUD, mereka seharusnya tumbuh kembangnya dipantau Bunda. Nah, dengan bantuan pelayanan kesehatan atau guru PAUD-nya, nanti Bunda bisa memantau perkembangan bayi dan balita Bunda. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi ya Bunda. Tinggi normal sesuai usia. Misalnya usianya 9 tahun. Nah, itu seharusnya normalnya 133 cm Bunda. Tapi karena dia stunting, tingginya hanya 90 cm. Jadi, mulai diwanti-wanti ya Bunda, cek tumbuh kembang bayi balita Anda di posyandu. Nah, dampak stunting nih Bunda. Udah tahu belum dampak stunting apa aja? Yuk kita cek. Yang pertama, gangguan kognitif seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi, ini juga bisa mempengaruhi untuk konsentrasi Bunda. Nah, yang kedua, sulit belajar Bunda. Masih keterkaitan ya Bunda, karena dia tidak bisa konsentrasi, makanya dia sulit sekali untuk menangkap dalam pembelajaran Bunda. Kemudian yang kedua, rentan mengalami penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini biasanya dialaminya nanti pada saat sudah dewasa Bunda, misalnya seperti hipertensi ya, atau sering disebut darah tinggi gitu. Nah, ini penyakit darah tinggi ini tidak menular Bunda, tapi rentan bagi yang stunting di usia anaknya atau balitanya. Jadi pas dia sudah tumbuh dewasa, dia akan bisa mengalami penyakit tidak menular Bunda. Kemudian kekebalan tubuhnya lebih rendah. Misalnya nih, kita sama-sama kena hujan gitu ya, hal sepele ya, tapi orang yang lain tidak sakit, sedangkan dia sakit. Nah, ini bisa jadi karena pada masa bayi balitanya dia stunting Bunda. Atau misalnya nih lagi pada musim batuk. Nah, ini yang biasanya rentan ya Bunda. Kan kalau musim batuk pada ketularan. Tapi kalau memang daya tahan tubuh kita kuat, biasanya sih orang batuk ya batuk aja, kita tetap sehat. Gitu ya Bunda ya. Nah, yang ini terakhir, performanya rendah. Jadi di usia dia produktif, saat bekerja dia tidak sama dengan level rekan-rekan kerjanya. Misalnya seharusnya mampu kerja mengerjakan 5 tugas, tapi dia hanya 2 tugas sudah kelelahan. Atau mengerjakan tugas seharusnya bisa beberapa jam, dia butuh lebih dari yang teman rekan kerjanya. Gitu ya Bunda ya. Nah, ini cara pencegahan stunting. Jadi yang pertama, pahami konsep gizi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ekonomi memang mempengaruhi tingkat stunting, tapi tidak perlu membeli hal yang terlalu mahal-mahal jika ekonomi kita kurang. Cukup yang kita pahami saja konsep gizinya ya. Misalnya kalau butuh protein, kita bisa beli dari telur, tempe, tahu, dan lain-lain. Tidak mesti yang mahal-mahal. Memang sih protein tinggi ada misalnya di salmon, tapi karena dana kita kurang, kita bisa gantikan dengan protein hewani ataupun nabati gitu ya Bunda. Kemudian pilihlah menu beragam. Jadi supaya anak-anak tidak bosan, Bunda harus juga belajar memilih dan menyatukan berbagai menu. Misalnya hari ini telur, besok diganti Bunda jadi tahu, tempe, teri. Jangan telur setiap hari, jadi anak juga tidak bosan gitu ya Bunda ya. Tapi gizinya juga tetap terpenuhi. Nah, kemudian pemeriksaan rutin Bunda. Jadi sangat dianjurkan sekali para bunda dan ayah mengantar anak ke posyandu. Jadi ke posyandu itu kita tidak hanya imunisasi, tapi melakukan pengecekan tumbuh kembang bayi dan balita, terutama di bulan 2 dan di bulan 8 atau Februari dan Agustus. Itu ada pemberian vitamin A sekaligus pengecekan tumbuh kembang bayi balita. Biasanya kita dicek tinggi atau panjang bayinya ya Bunda, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan sebagainya macamnya. Nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi maupun tenaga kesehatan secara langsung di posyandu terdekat ya Bunda. Nah, kemudian di sini ada pentingnya ASI.
Jadi ASI ini memang wajib 6 bulan ya Bunda. Kemudian memang bisa diberikan selama 2 tahun dengan makanan tambahan. Nah, kalau memang Bunda tidak bisa memberi ASI, barulah kita beri dengan pemberian susu pengganti gitu ya Bunda ya. Kemudian konsumsi asam folat. Nah, baik ini bagi Bunda maupun bagi anak. Jadi biasanya pada saat Bunda hamil pasti diberikan asam folat Bunda. Nah, kandungan asam folat pada vitamin ini jangan Bunda abaikan karena ini sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang bayi balita dan juga untuk daya tahan tubuhnya pada saat dia sudah lahir nanti ya Bunda. Kemudian ada tingkat kebersihan. Nah, jadi kebersihan ini juga mempengaruhi Bunda. Misalnya nih, anak kita kan namanya anak-anak ya, tidak bisa kita hindari dia main kotor-kotor dan jorok. Nah, asalkan kita pantau, kita bersihkan dan rutin minum obat cacing, mudah-mudahan tubuh anak kita juga tetap sehat ya Bunda dan terhindar dari kecacingan, jadi bisa mencegah stunting. Kemudian faktor yang terakhir yaitu sanitasi atau pembuangan limbah ya Bunda. Jadi kalau bisa di rumah kita atau lingkungan rumah kita tetap bersih, higienis ya Bunda. Nah, di Indonesia Bunda sekarang sudah ada TPK atau tim penggerak keluarga yang peduli dengan stunting. Ini diciptakan oleh pemerintah bekerja sama dengan BKKBN Bunda. Jadi terdiri dari bidan desa, ibu PKK maupun kader KB. Nah, apa sih fungsinya kader PKK, kader KB dan bidan ini tadi Bunda? Jadi fungsi TPPKK yaitu melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan juga memberikan bantuan sosial. Jadi apabila ada yang mau menikah, mau melahirkan atau pasca melahirkan, biasanya dibantu pemberian penyuluhannya dengan 3 orang ini tadi Bunda, terdiri dari bidan, kemudian dari kader PKK dan kader KB. Kemudian memfasilitasi pelayanan rujukan. Apabila bidan tadi melihat, oh bayinya stunting, maka dialah berhak memberi rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya. Kemudian pemberian bantuan sosial, biasanya integrasi dengan puskesmas maupun desa terdekat ya Bunda, memberikan bantuan apabila bayinya stunting. Nah, sasarannya apa saja? Yaitu catin atau calon pengantin, ibu hamil, dan ibu nifas. Itu dulu untuk stunting kita bahas hari ini ya Bunda. Terima kasih.